Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Rangga Hadi Wibowo dengan nomor NIM 5041865, yang kedua Alwaroah dengan nomor NIM 5041869, dan yang ketiga saya sendiri Sylvia Nur Fajriati dengan nomor NIM 5041844. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rangga Hadi Wibowo. Manufaktur, sejarah dan perkembangan. Kata manufaktur berasal dari bahasa Latin manus factus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata manufaktur muncul pertama kali tahun 1576 dan kata manufacturing muncul tahun 1683. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Proses ini meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Pada konteks yang lebih modern, manufaktur melibatkan pembuatan produk dari bahan baku melalui bermacam-macam proses, mesin dan operasi, mengikuti perencanaan yang terorganisasi dengan baik untuk setiap aktivitas yang diperlukan. Sesuai dengan definisi manufaktur, keilmuan teknik manufaktur mempelajari perancangan produk manufaktur dan perancangan proses pembuatannya, serta pengelolaan sistem produksinya atau sistem manufaktur. Jika dicermati, bidang ilmu teknik manufaktur sesungguhnya merupakan sinergi, gabungan yang saling menguatkan dari jurusan teknik mesin dan teknik industri. Dari teknik mesin diadopsi ilmu-ilmu yang terkait dengan perancangan produk dan perancangan proses pembuatan. Sedangkan dari teknik industri diadopsi ilmu-ilmu yang terkait dengan pengelolaan sistem di industri manufaktur. Industri yang menghasilkan produk manufaktur. Dengan demikian akan ada beberapa mata kuliah yang bisa dijumpai terdapat pada ketiga jurusan tersebut atau overlapping. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, teknik manufaktur berhubungan dengan produk-produk manufaktur. Yang dimaksud produk manufaktur di sini adalah produk-produk yang pembuatannya melalui berbagai proses manufaktur. Sebagai ilustrasi, mari kita perhatikan dan kita periksa beberapa objek di sekitar kita, yang misalnya arloji, kursi, stapler, pensil, kalkulator, telepon, panci, dan pemegang lampu. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan manufaktur yang terdiri atas perusahaan pakaian dan tekstil, minyak, kimia dan plastik, elektronika, komputer dan transportasi, makanan, logam, kayu, kulit, dan kertas. Selanjutnya, karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. Yang kedua yaitu konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. Yang ketiga yaitu konsumen bisa menilai suatu produk saat belum menggunakan produk tersebut atau juga setelah menggunakan produk tersebut. Yang keempat yaitu untuk proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik. Dan yang terakhir yaitu adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada, sehingga produsen memiliki kewenangan mutlak untuk menyediakan jumlah barang di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nur Fajriati di sini akan menjelaskan poin laporan keuangan perusahaan manufaktur. Laporan keuangan perusahaan manufaktur tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Perbedaan yang paling terlihat hanyalah terdapat dalam rekening-rekeningnya saja. Perbedaan rekening tersebut terutama karena perusahaan manufaktur melakukan proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, sedangkan perusahaan dagang tidaklah demikian. Di dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur, neraca dan laporan laba rugi lebih digunakan untuk kepentingan manajemen perusahaan, sementara laporan posisi keuangan digunakan oleh pemilik perusahaan manufaktur dan atau para pemegang saham. Adapun kelebihan dan kelemahan dari perusahaan manufaktur.
Kelebihan perusahaan manufaktur yang pertama, seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, kepuasan pribadi. Prinsip satu pemimpin merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, kebebasan dan fleksibilitas. Pemilik perusahaan tidak berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, sifat kerahasiaan. Tidak perlu dibuat laporan keuangan atau informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan. Dengan demikian, masalah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaing. Kelemahan perusahaan manufaktur yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya, seluruh karyawan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Yang kedua, sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan, dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang. Dan yang keempat, kelangsungan usaha kurang terjamin, kematian pimpinan atau pemilik bangkrut atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya. Baiklah teman-teman semua, terima kasih karena telah meluangkan waktu dan kuotanya untuk menonton video materi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.